Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Oke, Pak Ud, selamat sore Pak Ud. Selamat sore Mas Andi. Terima kasih sudah silaturahim ke gubuk saya ini. Masih berantakan. Oh iya, saya Mas Cendi, Pak. Cendi. Cendi. Oh, saya tuh taunya Mas Andi malah. Oh iya. Makanya jadi kan waktu pengajian tuh bilang Mas Endi, itu bukan saya. Dulu kan pas kenalan itu namanya Andi, ternyata ada C-nya ya. Iya, Cendi. Tapi orang sini bener sih Bang bilang Cendi, karena yang di Kertosono Nganjuk itu Cendi. Cendi. Gitu ya. Sini Cendi. Mas Sandy sini kebanyakan orang Bandung tuh. Oh, manggilnya Sandy. Sandy. Bukan Andy ya, berarti saya mohon maaf ini. Karena aman. Yang saya ingat itu namanya yaitu Mas Andy. Pas perkenalan mau umroh itu ya kalau nggak salah. Oh, udah lama banget. Iya. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Uut. Oke. Selaku apa ya? Pak Uut tuh di Glondong apa sih? Saya warga Glondong yang suka ikut sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda 19. Jadi teman-teman sebagai sedikit gambaran ya. Ini kan kita lagi inisiatif bikin channel podcast ya untuk Masjid Glondong. Termasuk beberapa waktu kemarin kita sempat ada inisiatif untuk ngerekam pengajian, terus kemudian upload di sosial media. Salah satu faktor penyebabnya itu karena ada semangat dari salah satu penceramah di Glondong untuk kemudian masuk ke ranah digital. Nah, saya lihat ini Pak Aut itu termasuk orang yang semangat untuk aktif berdakwah digital. Jadi ketika beliau ngisi pengajian di keluarga besar saya, itu beliau juga sampai bikin publikasi, terus kemudian mencantumkan alamat Instagram, alamat YouTube. Wah, ini kayaknya menarik nih kalau kita ada semangat kayak gini di warga Glondong, utamanya penceramah untuk masuk ke digital. Ya udah, kita coba bantu gitu, Pak. Oh iya, ini terima kasih berarti ya. Idenya mudah-mudahan bisa bersatu terus terwujud jadi bagus ya. Amin, semoga istiqomah, Pak. Dakwah ya, istiqomah penting gitu ya. Kalau Pak Ut sudah istiqomah, sudah episode kamarnya udah sampai 100 berapa sekarang, Pak? 106 ya. 106 ya. Besok 107. Saya ngejarnya baru dapat 3 episode. Iya. Ya, semoga mulai itidal ya. Semoga episodenya YouTube juga bisa sampai ratusan, Pak ya. Ya, mengiringi terus. Nggih. Amin. Nanti biar dakwahnya semakin melebar. Ibaratnya itu saya pernah ini ya beda dari ini dulu. Pernah saya diwawancara oleh TV Adi TV. Oh, Adi itu TV. Kaitannya dengan guru berprestasi. Jadi saya pernah jadi guru prestasi di tingkat DIY tahun 2014. Kemudian diwawancara. Di antaranya ada pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, saya pesan begini. Karena saya suka menulis buku. Biarlah jasad saya ini mati, tetapi pikiran, opini saya itu ada dalam buku. Jadi tetap ya. Boleh saja saya meninggal, mati gitu ya, tetapi pikiran saya, buah karya itu ada dalam buku. Jadi ada terus. Nah, kemudian itu membuat inspirasi saya ada untuk dakwah-dakwah itu yang saya ceramah kultum itu saya rekam. Masih amatiran. Jadi saya hanya ngerekam pakai HP yang jadul begini. Rencananya itu saya suatu saat itu akan saya tampilkan di YouTube, meskipun suaranya aja atau ada gambarnya saya satu sendiri terus tapi ada suara gitu. Makanya sudah saya berani menyantumkan nama akunnya Instagram dan akun YouTube. Meskipun sebenarnya itu belum kepikiran kesananya mau gimana, tapi sudah ada greget kesana, ada keinginan. Jadi ternyata saya berdoa dan dikabulkan, ini ketemu Mas Cendi ini ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Keren Pak. Jadi memang dari dulu saya jujur nunggu sih momen untuk bisa bantu dakwah ya. Kalau kayak kapasitas saya pribadi kan saya bukan nggak ahli agama kan, tapi dari sisi hati terdalam tuh kayak ada keinginan untuk bisa peran kita sebagai umat Islam tuh sebagai apa sih? Oh iya. Untuk sumbangsi apa yang bisa kita berikan? Kalau saya sekedar melaksanakan kayak syariat itu ya mungkin semua orang juga bisa gitu kan. Tapi sumbangsih apa yang membuat kita bisa memajukan Islam, apalagi bisa memberikan influence ke masyarakat sekitar dengan cara yang kita bisa, makanya ya alhamdulillah bisa ketemu. Ya alhamdulillah ketemu ya. Jadi mudah-mudahan jadi kalau pasangan itu jadi A dan B-nya jadi klop. Jadi saya mungkin sebagai yang dai-nya, pendakwahnya, dengan yang recordernya. Nah, itu kan akhirnya bisa menjadi dakwah digitalnya di situ. Iya. Saya yang secara materinya, terus
Mas Cendi yang secara dari IT-nya kemudian direkod, kemudian dipublikasikan. Akhirnya kan bisa tidak harus ketemu saya langsung, tapi bisa mendengarkan, bisa tahu isinya itu lewat media sosial. Betul. Setuju, tidak nggak harus ketemu saya, nggak harus ya, karena alasan mungkin kesibukan kah atau jarak jarak tempuhnya dari sini, misalkan teman saya yang ada di Parangtritis, ada yang di Sukawaten, misalnya di Piungan, itu kan bisa melihat, bisa apa sih yang disampaikan Pak Ud itu dengan judulnya yang itu, kan kepo itu mungkin ya. Betul. Setelah ada di rekod gini kan, oh ini tuh maksudnya, iya. Maksudnya ini tuh. Dan apalagi kalau kita melihat tentang sosial media Pak ya, sekarang kan ya anak-anak muda tuh konsumsinya sosial media terus kan. Kalau kita lihat berandanya sosial media, itu kok sekarang lihatnya kayak justru tuh orang tuh berlomba-lomba dalam keburukan loh Pak. Kayak kemaksiatan tuh diumbar-umbar. Itu kan kayak wah alhamdulillah banget ya. Itu kan jadi kayak kita lihatnya yang masih punya istilahnya akal sehat gitu ya. Itu kan jadi miris kan. Nurani juga itu. Nah, kalau kenapa kita nggak berlomba dalam kebaikan juga gitu kan. Harus ngimbangin nih konten-konten seperti itu. Karena kalau dakwah, kalau keburukan aja dikemas sedemikian bagusnya, kenapa kok dakwah biasanya itu malah kemasannya tuh minimum banget gitu kan. Padahal ketika dakwah dikemas dengan sangat bagus tuh, itu value-nya jauh melebihi kenikmatan nonton hal-hal seperti itu. Makanya ya itu PR buat apalagi generasi muda kayak saya, Pak Ud kan jelas sebagai fasilitator, sebagai narasumbernya. Tapi makanya kayak kemarin waktu saya tunjukin ke Pak Ud di awal, ini loh Pak, saya pengen bisa bikin kayak gini nih. Ada ustadz referensinya kayak Ustadz Fathul Karim, terus kemudian kayak mungkin Han Ataki. Pak Ud kemarin langsung, wah ini mereka punya tim Mas. Nah kita juga ada tim ini, makanya yang mudah-mudahan di Gelondong ini kalau bisa kita bentuk tim nih untuk bikin sesuatu yang hebat gitu kan. Makanya betul. Ya adanya ustadz yang punya kesadaran juga, punya kesemangat yang sama juga, ditemukan dengan pemuda-pemuda yang juga semangat dan punya ketertarikan di bidang multimedia ini, ya harapannya insya Allah bisa. Iya. Kalau saya mungkin sebenarnya potensi yang anak-anak Gelondong ya, anak remaja itu banyak, ada ya. Kalau saya sebut ada berarti kan perlu dicari tuh. Gampangannya itu bisa dilihat ketika acara Agustusan. Coba kita akan lihat Agustusan. Mereka tampil, ada penayangan film misalnya, ada dokumenter, ada yang nyanyi. Itu kan sebenarnya ada potensi itu. Nah sekarang dari anak-anak yang sudah muncul itu berani kita tarik, kita ajak. Gimana kalau misalnya formatnya diganti sekarang jadi dakwah digital itu. Jadi mereka nyanyi tapi syairnya atau yang isinya itu kontennya tentang ajakan kebaikan. Dari segi potensi sebenarnya Gelondong sudah bagus dengan kita bisa lihat nanti Agustusan. Besok coba lagi nih. Potensi anak muda itu pas Agustusan, kompaknya mereka itu pas Agustusan. Itu sudah gila. Itu kayaknya sudah apa ya? Untuk kalau saya menilainya untuk acara Agustusan itu lebih heboh, warga itu lebih antusias dibandingkan misalnya untuk acara-acara tirakatan malam 17-nya atau acaranya yang taraweh atau takbir keliling gitu. Nah itu sekarang kita alihkan itu. Potensi yang ada itu kita kembangkan, kita ambil untuk dakwah ini. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya saya pribadi Pak kan memang sudah berusaha kan kayak dekati teman-teman untuk kemudian mencoba ketertarikan mereka di dunia digital seperti ini. Memang tertarik sih mereka. Cuman at the end ketika dihadapkan dengan masalah dakwah seperti ini, apalagi masalah agama gini, itu memang untuk kita memaksakan nggak bisa juga Pak ya. Pada akhirnya akan ada kekhawatiran kalau kita memaksakan sesuatu apalagi tentang hal seperti ini, itu takutnya malah ada penolakan ya kan. Itu pun saya nggak spesifik bahas masalah Gelondong, karena Gelondong saya yakin juga secara lingkungan juga sudah mendukung. Cuman di masalah secara umum kayak masalah dakwah gini, kayak saya ketika sharing sama teman-teman yang sudah bergerak di bidang dakwah sebelumnya, itu mereka gak ngoyo kayak gini, tapi mereka yakin bahwa ketika kita punya niat akan kebaikan, nanti pasti akan Allah memberikan pertolongan. Iya betul. Itu kayak Pak tadi bilang kan, maksudnya punya keinginan di awal pengen mengabadikan momen kajian ceramahnya, kajian sudah itu. Nyoba sendiri tapi nggak sempat dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datang kayak hal seperti ini kan, mungkin Pak juga nggak duga juga ini. Saya juga berharap kedepannya mungkin ada sesuatu yang nggak saya duga juga gitu kan. Ada apa? Tapi selama kita konsisten niatnya tetap ke arah sana, insya Allah saya juga yakin. Itu dalam surat Ar-Rahman kan
Balasan kebaikan itu ya kebaikan. Kalau ada niatnya untuk berbuat baik, misalnya dalam dakwah ini, itu akan dimudahkan oleh Allah nanti dakwahnya dari sarana akan dimudahkan. Contohnya ini, kalau kan orang itu memandangnya kalau sekali ngisi untuk pengajian itu kan, Pak Out ada amplopnya banyak. Waduh. Saya nggak mikir ke sana. Saya itu puas ketika saya bisa menyampaikan ide, materi itu disampaikan, diterima jamaah atau audien itu ya. Seneng, dan itu juga membuat saya belajar lagi. Buku saya itu sekarang bertambah. Jadi kitab-kitab itu sekarang saya beli baru, perbaharui lagi pengetahuan saya, referensi saya itu untuk ngisi. Jadi saya bisa untuk orang lain, bukan hanya untuk sendiri sekarang, untuk orang lain. Kalau bisa untuk sendiri zamannya itu sudah dulu itu. Sekarang sudah usia 40 ke atas itu saatnya berbagi, bukan lagi untuk sendiri ya. Betul. Mungkin ada egois ya. Ada yang idealis, wah aku ya 40 ya, hidup dimulai dari 40, sekarang urus aja sendiri aja deh. Nah, itu malah kalau menurut saya kurang bagus. Justru begitu masuk 40, saatnya untuk menyebar. Selama 40 tahun sebelumnya itu kasihkan tuh ke yang lain. Karena seandainya dijatah 63, berarti kan ada 23 tahun. 23 tahun itu separuh sedikitnya dari 40 tahun. Iya. Betul, sudah setengah lebih. Ya setengah lebihnya itu. Jadi tinggal sisa. Kalau itu dijatah pakai patokannya Nabi. Kalau misalnya 50 tahun berarti 10 tahun lagi nih. Saya berarti 8 atau 9 tahun lagi sudah nggak bisa lagi. Iya. Cara fisik ya, tapi kan begitu direkam ada apakah lewat HP saya itu, kemudian lewat ini diunggah ke YouTube, ke media sosial, itu kan orang akan tahu, oh Pak Ut yang mana? Ini loh Pak Ut yang ini. Pesan saya itu akan sampai, akan diterima orang meskipun saya sudah nggak ada. Betul. Itu yang saya amal jariahnya itu di situ. Insya Allah Pak. Apalagi di media sosial ini ya, yang aksesnya tuh begitu mudahnya, orang bisa ngeplay berulang-ulang itu kalau dikonversi, wallahu alam ya, ke dalam pahala itu betapa mudahnya sekarang tuh insya Allah menebar amal jariah gitu ya. Kalau memang diniatkan untuk kebaikan. Betul. Oke Pak Ut, mantap sekali. Ya, di podcast ini sebenarnya kita pengen ngobrol lebih dalam tentang lebih mengenal lebih dekat Pak Ut sih. Oh. Jadi kan ya silakan. Kita selama ini lihatnya Pak Ut kan tampil di depan untuk ngisi ceramah, ngasih kita ilmu. Tapi sini kakak, yang sebenarnya pengen kita gali itu karena kan orang tuh kayak gini ya, kayak sekarang kan saya lihatnya mungkin ada semacam gap ya. Ini nggak hanya terjadi di Gelondong saja saya yakin, karena di luar juga kayak ada gap antara kayak katakanlah takmir masjid yang berisi orang-orang yang sudah senior dan generasi penerus di bawahnya itu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan kayak ketertarikan orang akan masjid, akan berkecimpung di dunia. Ada pergerakan sekarang sudah mulai ke arah dakwah yang trendy ya. Tapi di lingkungan kayak kampung itu yang dominasi kebanyakan pasti orang-orang yang sudah senior kan. Dan kaderisasinya itu akan sangat terhambat dengan ketertarikan orang akan dakwah kan. Nah, ketertarikan itu yang susahnya dibangun saat ini. Dan saya pribadi di usia-usia yang mungkin yang harapannya sudah ada penerus itu kan saya sendiri pun jujur nggak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia ini pun juga karena sudah berumur. Mas itu tuh 88. Saya 88 Pak. 88 ya. Jadi sudah 30 sekian lah. 34. Iya 34-an. Menuju 40. Ya. Nah itu masih lama. Itu sudah terasa ada ingin. Tapi di orang yang sudah memulai di bawah saya udah banyak. Dan orang yang di usia saya juga belum ke arahnya juga banyak juga. Makanya di Pak Out sendiri Pak. Gimana sih ketertarikan Pak Out akan dunia dakwah, atau mungkin di masa muda Pak Out mikir nggak akan jadi seorang dai istilahnya ya, ustadz gitu. Ya terima kasih. Saya untuk sampai terjun dari dai atau juru dakwah itu ya, maksudnya lewat bilisan dengan suara itu mungkin beberapa tahun atau ya tahun 2018-17an mungkin ya. Karena sebelumnya saya lebih tertarik dengan tulisan. Oh, penulis. Saya lebih cenderung penulis. Makanya ada cita-cita saya itu diantaranya saya ingin menulis 100 judul buku sebelum usia 40. Wih. Ternyata target saya itu, harapan saya itu nggak terpenuhi. Sudah, karena nggak mungkin kan saya ulangi lagi dari usia 32 itu supaya 100 buku. Nggak bisa sudah. Maka apa? Saya ambil yang lain. Itu kan hanya targetnya sendiri, dipenuhi nggak terpenuhi kan nggak dosa ibaratnya ya, nggak dapat sanksi dari masyarakat juga. Tetapi ada yang baru, harus yang baru. Begitu
lahirnya si ini Hurin itu, wah ini penting ini. Memang dari dulu, dari zaman sebelum nikah ya, saya sudah biasa ngisi, ada pengajian, ada khutbah, terutama itu khutbah Jumat. Kemudian beranjak terus kok ya 2006 2017 begitu sampai sini saya penting. Saya masih ingat betul pesannya Mbah Norman itu di sini. Bantu di sini orang gelondong. Wah, ini berarti tantangan ini. Di antaranya yaitu mulai ke masjid ikut pengajian malam kemisan. Yang bapak-bapak ikut, dulu malam Jumat juga saya ikut, tapi kan itu dominasi perempuan, jadi saya kurang tertarik. Saya akhirnya fokusnya yang bapak-bapak malam kemis. Jadi ketertarikan itu muncul dari ketertarikan untuk dakwah. Memang ada kesadaran, oh, saya mungkin punya ide bagus, saya bukan punya materi, saya punya ilmu, diilhami ilmu oleh Allah. Tetapi kalau untuk sendiri saja itu bisa, begitu saya nggak berikan, hilang. Kan seperti pohon yang nggak berbuah ibaratnya. Iya. Maka apa? Saya sebarkan itu meskipun sedikit. Ada istilah kuate itu ya, kuat itu ya. Itu saya juga nulis sedikit apa yang saya pikirkan, saya tulis deh. Spontan ya. Spontan. Saat itu juga. Ada sekarang kan ada Canva itu ya. Meskipun saya agak merek ini nih. Saya agak kurang serak begitu dengar di Canva itu ada iklan LGBT-nya ternyata. Oh iya, hampir semua Pak sekarang. Saya, waduh, kok ngene ya. Akhirnya maka saya kembali lagi ke PowerPoint. Oh gitu. Kalau dengan lihat style desainnya. Desain saya itu kan dari PowerPoint loh. Yang sekarang ini. Yang yang ada sebelumnya itu mulai berapa ya? Mulai 90-an ke sini mungkin saya ke Canva agak tertarik ya Canva. Tapi begitu kemarin loh, kok Canva kok ada mendukung bendera warna-warni itu. Waduh. Kayaknya saya kembalikan lagi ke PowerPoint. Anak saya malah yang tertarik ke PowerPoint ini. Oh, mantap. Iya. Jadi memang kalau Pak, mungkin lebih jauh lagi Pak. Sebelum itu kayak ketertarikan Pak Ud bisa menjadi seorang dai itu memang berasal dari basic keluarga orang pendakwah juga, dai juga, atau memang itu hidayah yang muncul dari diri Pak Ud sendiri? Terima kasih. Saya ini menyebutnya hidayah dari Allah apa hidayah turunan ya. Jadi kalau saya urut dari kakek dari bapak, dari bapak saya itu, kakek dari bapak saya atau bapaknya bapak saya itu guru ngajinya di kampung. Guru ngaji di kampung. Nah, jadi kampung beberapa desa itu ngajinya ke kakek saya. Nah, kakek saya itu punya 2 murid yang katakanlah dia jadikan harapan penerusnya, yaitu bapak saya dan guru ngajinya saya, namanya Rahmat. Saya manggilnya Mang Rahmat. Kalau sini kan Pak Le gitu, Pak D gitu ya. Nah dari situ, jadi memang dari segi keturunan silsilah itu sudah ada darahnya untuk yang dakwah. Saya juga masih ingat bapak saya itu dulu pernah gendong saya nyebrang sungai ke beda tetangga. Di Jawa Barat. Ya pas di kampung sana. Di mana kamunya Pak? Di Kuningan. Saya orang Kuningan, Kuningan. Jawa Barat, di bawah Gunung Ciremai. Masih ingat itu, digendong masih kecil. Nyebrang sungai, jembatan yang dam itu. Tapi kan nggak sekuat itu. Yang saya ingat itu saya pernah digendong terus bapak saya ngisi. Waktu itu belum ada listrik. Gendong sambil ngisi. Gendong. Jadi saya digendong, terus saya didudukan di sampingnya bapak saya ngomong. Waktu itu nggak ada mic kayak gini. Ngomongnya ya lepas gitu. Iya. Usia berapa? Mungkin sekitar 5 atau 6 tahunan. Jadi saya sudah memori sudah ada. Kayak Sonif sekarang ya? Sonif kan sudah 11. Oh udah 11 dia? 11 tahunan. 11 tahunan kalau Sonif. Jadi listrik itu tahun 89 di tempat saya. Di kampung saya baru ada berapa gitu, 89 Oktober. Sebelumnya berarti ya sebelum 89. Sebelum usia 9 atau 8 tahun saya diajak bapak saya itu. Oke. Jadi yang mengenang itu. Jadi terkenang terus akhirnya menginspirasi ke sana. Sebenarnya kalau dari untuk dakwah lisan itu, yaitu saya dari bapak sama dari kakek. Tapi untuk menyebar dari guru secara formal ya, itu sudah diambil alih, katakanlah 2 kakak saya, adik saya itu semuanya guru. Jadi keluarga saya itu guru. Guru agama? Bukan ya? Guru ngaji formal. ya. Guru formal kalau bapak saya. Oh, kedua kakak juga guru ngaji? Bukan, guru, malah yang kakak pertama itu guru SMK ya. Kalau dulu kan semuanya ya SMK. Kakak kedua itu dosen UNY. Maka saya bilang sama Pak Tatom itu loh. Iya. Satu kampus kan satu atap. Kemudian adik saya itu di SMP di bagian komputer, tapi dia K2 PNS
menggunakan ijazah SMEA, SMA, SMK kalau zaman dulu. Gitu. Jadi yang dari keluarga saya yang aktif secara lisan itu sekarang saya. Maksudnya dalam aktif di dakwah lisan, dakwah untuk agama itu saya. Tapi dakwah untuk ilmu pengetahuan pendidikan itu kakak saya, adik saya ya. Malah kakak saya yang kedua itu yang sudah wirawiri ke luar negeri, ke kota Asia Indonesia Raya sudah ditempuh ibaratnya karena ngisi-ngisi seminar. Dakwah secara umum, Mbak ya. Dakwah secara pendidikan memberikan itu ya. Ilmu bermanfaat. Iya. Saya juga dulu pernah, Mas. Jadi tahun 2012-2013 saya itu jadi narasumbernya pelatihan atau workshop lektora membuat media pembelajaran. Oh iya. Itu juga hikmahnya. Hikmahnya diantaranya saya bisa berbagi. Jadi saya belajar otodidak. Aplikasi namanya software ya, Lektora Inspire itu. Belajar otodidak. Kemudian saya jadikan buku. Di sana bisnisnya saya ikuti kakak saya. Saya bikin sendiri. Kalau sekarang istilahnya buku indie ya. Kalau dulu kan jadi bikin cetak sendiri, biaya sendiri terus jual. Ya, ada untungnya. Ya, makanya saya cenderung waktu itu ke penulis. Ada dakwah ke menyampaikan ide cara-caranya itu lewat pelatihan, lewat diklat, lewat workshop. Di mana-mana sejawa Jawa itu ya, sampai ke Sulawesi. Oh iya. Itu alhamdulillah. Ibaratnya pulang itu saya nggak bawa, cuman bawa laptop aja sama baju ganti, pulang dapat amplop sama isinya. Dan tidurnya itu kadang ya di tempat penginapan yang hotelnya lumayan, ada yang levelnya apa seperti apa namanya tuh, yang bawa-bawa apa namanya Bun, lupa saya. Jadi kelasnya penginapan yang biasa itu loh. Hostel atau jadi gini, yang suka ngedrop itu apa namanya? Bukan ngedrop barang. Bellboy? Enggak. Ekspedisi ya? Ekspedisi itu loh yang suka. Nah itu kadang saya satu kamarnya sama selevel itu pas nginepnya itu loh. Mereka juga biasanya luar kotaan ya? Iya luar kotaan kan. Tempat tinggal juga. Pernah di apa itu? Apa namanya? Lamongan. Di pinggir pantai itu ya sudah. Tidurnya di hotel, di tempat penginapan yang selevel itu. Ya nggak apa-apa. Tapi kan orang lain nggak tahu kalau saya tidur di situ. Begitu tampil di depan kan saya seolah-olah jadi yang paling bisa. Padahal ya tidurnya saya tadi malam ya di tempat yang penginapan biasa. Itu sediakan panitianya? Dari IO-nya. Oh dari IO-nya. Jadi kerjasama saya itu ibaratnya di kontrak dari tahun 2012 sampai 2013. Alhamdulillah itu. Memang kondisi panitianya budgetnya adanya segitu. Iya, budgetnya segitu ya. Melihat dari peserta pelatihan. Pernah sampai ribuan di Ngawi, pernah juga sampai hanya ada 24 atau di bawah 30. Pernah. Jadi kan imbasnya ke uang yang saya bawa itu. Jadi tapi nggak apa-apa. Itu pengalaman nggak bisa dihargai dengan uang. Iya betul. Itu pengalaman tuh public speaking. Iya, di public speaking tapi bukan keagamaan. General, bukan keagamaan. Bukan agamaan. Makanya saya bilang tadi 2016-17 baru saya lebih cenderung ke sekarang yang muatannya agama. Berarti mulai dakwah keagamaan tuh ketika Pak Out di Gelondong? Belum, sebelumnya sudah. Oh sudah. Sudah saya biasa ngisi-ngisi itu sudah waktu dia di Grojogan, saya masih di takmirnya Masjid Giwangan itu Al-Munir, sudah biasa. Tapi enggak seintens sekarang. Ini setiap minggu pasti ada. Iya, itu ada acara aja. Khususnya. Iya. Jadi kadang tertentu saja. Kalau sekarang kan ada yang sudah rutinnya, ada pasarannya ibaratnya sudah ada jadwal gitu loh. Jadi malam Jumat Kliwon, ini malam Jumat Pon, malam Jumat Legi itu ada. Jadi sudah terjadwal. Oke. Nah, berarti secara spesifik kapan Pak mulai dakwah keagamaan tuh? Mungkin secara spesifik dikelola benar-benar ya 2017-18an itu. Oh itu ya. 17-18 mulai deh saya ke HP aja kan saya ibaratnya memang gaptek. Sekarang penting. Begitu ada COVID, pembelajaran harus pakai online. Mau nggak mau kan saya harus belajar. Iya harus belajar. Dari situ otodidak saya belajar Filmora dan lain-lain. Tapi itu masih kontennya materi pembelajaran di YouTube saya itu. Nah, Pak Out kan selalu mencantumkan alumni pondok pesantren. Iya. Itu. Nah, itu usul saya dari teman saya. Kalau hanya mengandalkan guru SD Muhammadiyah Bodon, maka itu audienmu kalau dari segi marketingnya itu hanya orang-orang Muhammadiyah atau di lingkungan Muhammadiyah. Tetapi kalau kamu mencantumkan nama alumni pondok, itu orang akan membranding, lulusan pondok. Jadi saya juga agak ada riaknya, ada ujubnya. Saya punya teman namanya Asep Ali itu orang Ciamis bilang, sangat tipis bedanya antara riak
dengan pamer itu dengan tenanan mau benar-benar dakwah gitu loh. Ya kan saya menyantumkan nama alumni Al-Ihya, Ponpes Al-Ihya. Berarti pengen dipuji itu. Alumni Ponpes Al-Ihya. Itu kan tipis banget. Padahal saya itu ingin supaya orang itu mendengar apa yang saya ucapkan. Mungkin kalimat sama, tapi yang ngomong itu bisa berbeda ditangkap oleh audien sama Mustami itu. Ajakan pakai masker. Ayo pakai masker. Saya yang bilang dengan Bu Lurah mesti akan berbeda. Ditangkap oleh warga itu. Jadi kedudukan atau posisi seseorang yang berbicara itu, mankolanya itu berpengaruh terhadap apa yang diucapkan. Berarti ilmu keagamannya Pak Oto dapatkan dari pondok kebanyakan? Iya, alhamdulillah. Dari pondok ya, dari dulu pesantren, kemudian saya kan di IAIN. Itu usia apa Pak? Pondok itu berarti? SMA-an. Pak Ot SMP umum? Ya umum, SMA-nya pondok. Di pondok ya. Jadi ketertarikan di situ. Dan memang sudah diproyeksikan bahwa lulusan pondok pada akhirnya jadi dai. Atau pondok itu lebih ke untuk diri sendiri? Enggak, itu memang enggak sampai kepikiran jadi dai itu. Saya ikutnya waktu begitu dari SD ke SMP itu malah saya pengennya jadi arsitek. Begitu mau SMA-an keluar itu, ya saya pengen keluar negeri ya waktu itu ya. Meskipun gagal akhirnya. Ke jurnalistik saya tuh malah kecenderungan jurnalistik. Jurnalistik nulis waktu itu. Ya nulis jadi wartawan itu. Kemudian akhirnya kuliah tuh mengenai itu ada 5W1H itu dan seterusnya. Akhirnya sekarang saya malah lebih baik bilisan. Dakwah bilisan bukan lewat tulisan lagi. Lisan. Ada kekurangan memang, jadi secara fisik mungkin orang nggak tertarik, tapi saya harus punya nilai lebihnya. Apa itu? Yang diucapkan. Boleh jadi fisik mungkin biasa, tapi yang diucapkan itu kalau orang bilang itu daging semua gitu kan. Enak. Daripada secara fisik bagus banget, ternyata ucapannya itu hanya misalnya makanan itu macam makanan yang menjijikan ibaratnya. Maka itu saya sadari, oke, secara fisik mungkin tidak kurang mendukung, tapi saya harus melebihkan potensi yang ada di saya itu, dilebihkan bobotnya sekarang. Konten yang saya sampaikan itu harus menjual, harus ngena. Jadi Pak Ot memang kalau saya lihat kan juga berarti memang secara fundamental sudah ada ya lulusan seorang pondok itu kan secara kualifikasi kayak katakanlah fit and proper test sudah lulusan pondok, berarti kalibernya sudah ya, ketika dimintai untuk ceramah itu kontennya juga bisa dipertanggungjawabkan lah katakanlah seperti itu kan. Ya meskipun tidak jadi aturan bahwa lulusan pondok itu agamanya paham, agamanya lebih tinggi atau lebih mokcer, ya belum tentu juga ya. Seperti orang lulusan jenengan multimedia, apa dia bisa memanage atau menggunakan multimedia, kan belum tentu juga. Malah dia cenderungnya malah ke ekonominya malah bisa jadi kan. Nah, yang bikin saya penasaran tuh ketika kalau orang seperti Pak Ot kan jelas ya tadi saya bilang memang lulusan pondok dan ketika menjadi seorang dai ya cocok gitu kan. Tapi gimana kalau kita ngomongin tentang gap yang ada sekarang Pak, kayak pemuda-pemuda yang nggak ada ketertarikan di bidang, apalagi jangankan mondok ya kan, ketertarikan di bidang mempelajari mendalami agama itu juga kurang karena tersibukkan dengan urusan gempitanya dunia seperti ini gitu kan. Nah itu gimana sih kira-kira untuk orang yang mungkin ketertarikan sama agamanya masih terlambat atau baru mulai tertarik, tapi ada keinginan sumbangsih untuk dakwah gitu kan, karena kan tugas manusia di dunia ini kan untuk beribadah tapi menjadi sebagai khalifah juga kan. Nah tugas kita sebagai khalifah itu kan berarti harus menyiarkan agama, sampaikanlah walau hanya satu ayat itu kan. Itu gimana Pak? Karena saya lihatnya ya kayak ada kecenderungan apalagi di level kayak apa ya, kayak di lingkungan yang seperti kampung yang memang keterdekatan warganya itu terjalin dengan bagus, gimana warga itu saling mengenal satu dengan lainnya, kadang terlalu mengenal sampai kebablasan gitu kan. Nah itu ada kecenderungan kayak apa iso wong iki dakwah gitu kan, katakanlah tapi ada keinginan untuk berbagi, kepedulian untuk memajukan agama, tapi ada ketidakpercayaan ya dari masyarakat sekitar karena dirasa ini nggak kompeten nih untuk jadi seorang
mungkin menjadi seorang dai atau bahkan di level imam sekalipun gitu kan. Itu gimana Pak Out untuk menanggapi hal seperti itu? Ya, itu kan berarti bagian dakwah ya. Strateginya kan ada 3 nih caranya. Yang pertama itu diajak. Jadi kita mengajak, si orang itu diajak, berarti kita yang mengajak. Yang kedua kita memberikan contoh. Yang ketiga kita mendoakan. Itulah upaya terakhir. Yang pertama itu mengajak. Kalau orang yang mengajak itu berarti dia harus punya kekuatan. Apakah dia kekuatan sebagai dari kedudukan atau kekuatan keberanian dia ngajak, nanti kalau misalkan dibantah, dibalikin, maksudnya dibalik, yuk ke masjid yuk, alah ke masjid ngapain, mending di ngomah podo wae sama-sama jamaah misalnya. Kan kita harus mengkanter upaya dari situ, dari orang yang dengan cara pertama menolak, mengajak ya. Kalau ada orang kita mengajak ternyata ditolak, itu kan harus siap juga itu mentalnya. Lalu kalau sudah kok orang diajak gak mau juga, langkah kedua beri contoh. Saya tiap hari itu dari sini ngepit lewat ke sana terus kan ke masjid. Siapa tahu ada orang diam-diam itu melihat PAUD, loh gelap, panas kok ngepit ke masjid. Aku ya iso loh. Mungkin 1 atau 2 tahun, 1-2 hari ini dia cuma melihat, mengiyakan atau ada PAUD dia sembunyi. Maksudnya biar nggak diajak itu kan. Bisa tahu, siapa tahu loh ya. Tapi saya nggak menyindir ini. Jadi ada PAUD lewat. Misalnya soal sepeda saya kan bunyi tuh. Ada PAUD dia cepat masuk misalnya supaya nggak diajak atau biar nggak malu. Ya beri contoh aja. Lama kelamaan kan dia melihat, PAUD aja bisa kok. Masa aku raiso? Ya alhamdulillah kan akhirnya siapa tahu ada hidayah terus ikut. Nah yang terakhir mendoakan. Nah kita kan tugasnya mengajak, memberi contoh dan mendoakan. Siapa yang orang yang berani atau bisa mendapatkan hidayah ya Allah itu, bukan kita. Nabi Muhammad aja nggak bisa memberi hidayah. Yang kuasa memberi hidayah seorang untuk masuk tertarik Islam itu ya Allah. Kita itu ikhtiar, kita itu syariatnya maksimal, ikhtiar maksimal supaya mengajak, memberi contoh, kemudian mendoakan. Perkara nanti mereka menolak, mereka ingkar, mereka nggak mau atau membantah, bukan urusan kita. Kita sudah berusaha. Iya. Sama ini pun di Gelondong. Juga kalau misalkan saya ke sini, di sana kan ada satu titik rumah itu pakai anak muda. Saya ke masjid sore begitu adzan, saya berangkat sana. Saya kembali lagi, mereka masih ada yang gitaran misalnya. Ada dari yang berangkat sampai pulang masih. Sampai pulang itu mesti itu. Padahal waktu sama itu. Mungkin 10 menit, 15 menit sama waktunya saya dengan mereka. Tetapi kualitas yang ngisinya itu berbeda. Mungkin mereka sekarang belum mulai ya. Makanya kita gencar terus memberikan contoh. Kalau ngajak nggak berani, contoh. Yang kedua sisipin tuh doa. Ya Allah, saya tuh tiap hari tuh melihat lewat rumah itu. Di sana tuh ada orang. Kok saya sholat masjid kok masih asik ajak main HP, malah ngobrol, malah gitaran. Berikan hidayah untuk mereka ya Allah. Atau beri kemudahan mereka itu menggerakkan kakinya ke masjid. Setidaknya pas sholat fardu wis. Iya. Itu kan doa. Doa kita dijabah enggaknya ya kita maksimalkan doa. Namanya berdoa kan berharap pada Allah. Kemudian kalau misalnya belum diijabah, mungkin belum saatnya pas doa kita, tapi begitu kita sudah pindah misalnya apakah kita pas keluar ternyata si orang itu malah lebih soleh ibaratnya. Lebih soleh dari yang biasanya bisa jadi. Iya. Itu kan tadi suri tauladan Pak ya. Berarti memberikan dakwah dari contoh juga. Iya. Mungkin akan lebih mengena ketika contoh itu datangnya dari sesama umur kan. Sesama anak muda. Itu pasti akan memberikan impact yang lebih beda. Cuman masalahnya sekarang kan tadi sebenarnya Pak saya tanyanya di awal tuh lebih ke gimana di generasi muda sekarang yang tanpa background pondok pun ketika ada keinginan menjadi seorang pendakwah itu apakah ada harapan bagi mereka untuk bisa ke arah sana gitu kan, karena untuk menjadi seorang pendakwah kan tanggung jawabnya besar sekali kan. Tapi kalau kita step back lagi untuk ke arah memakmurkan masjid, memberdayakan anak muda, ya itu akan lebih baik lagi. Nah, tapi masalah sekarang adalah ketika kita ngomongin anak muda itu ketertarikan mereka, apalagi ngomongin untuk sekedar berangkat ke masjid ya. Kebanyakan feedback dari mereka karena takut dianggap so alim gitu kan. So alim itu menjadi sesuatu ketakutan bagi mereka ketika dicap sebagai seorang yang alim. Itu kan gimana Pak ya? Jadi kealiman tuh jadi membuat mereka malu. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya itu karena belum nyampainya ilmu ke mereka, belum nyampainya hidayah buat mereka. Kan kemarin juga saya
yang kedua itu ya yang tafsir bacaan i'tidal kan. Ada kata isna so'alim, nggak apa-apa, biar dibilang so'alim lebih baik daripada nongkrong kemudian lebih baik disebut so'alim barang ke masjid kan, daripada tetap nongkrong. Kalau saya kenapa bisa ada orang sampai menyebut so'alim, karena dia belum paham, belum nyampe ilmunya betapa pentingnya untuk mengajak kebaikan. Nah, ini strateginya dakwah. Kalau untuk orang yang seperti itu, apalagi yang backgroundnya misalnya background agamanya kurang atau minim, itu jangan ditakut-takuti. Kamu tuh kalau dakwah tuh kalau menyampaikan harus ini loh, harus tanggung jawab. Enggak gitu. Tapi berikan yang manis-manis. Kalau kamu dakwah itu pahalanya gini. Kamu bisa dapat kebaikan gini-gini. Jangan ditakut-takuti. Sok dakwah nanti ini loh, nek ucapanmu enggak sesuai dengan ucapanmu nanti ngene. Nah, itu malah ngancam. Jadi orang semakin apatis nantinya, malah nggak mau ke masjid, nggak mau belajar. Jadi menurut saya itu dibombong dulu aja, biar diambil dulu hatinya supaya dia tuh tertarik, senang dulu. Nanti kalau sudah senang kan nanti diajak belajar yang lebih serius, ibaratnya ke tauhidnya itu bisa kena itu. Nah, sekarang anak gelondong ya hanya Zulfikar ya, Fikor, kemudian Zudi itu baru mungkin dua yang kelihatan banget lah itu. Tapi kita belum tentu di luar dua orang itu ada yang juga pengen. Tapi mungkin ya itu ada disebut soal alim dan lain. Kalau kita tahu langsung bilang soal alim, langsung kita ingetin. Nggak usah bilang gitulah, mending kalau nggak mau ke masjid nggak usah sampai menghalangi orang lain ke masjid ya. Ya sudah, buat sendiri aja. Kalau nggak mau ke masjid nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Kalau mau yang ngajak tuh yang supaya ke masjid. Iya, memang untuk masalah hidayah ini, tapi saya pun juga pribadi nggak ingin kemudian mengeneralisir bahwa orang yang nggak ke masjid berarti nggak baik, nggak gitu juga. Enggak betul. Karena memang nggak sampai jadi gitu konklusinya ya. Karena mungkin ya ada keinginan untuk menegakkan sholat jamaah di rumah, karena kan fardu kifayah kan hukumnya itu. Nah, yang menjadi menarik itu karena ketika kita ngomongin tentang anak muda gitu kan, untuk menarik mereka supaya bisa tergerak itu kita butuh mikirin formula kan supaya mereka tertarik gitu. Dan salah satunya juga dengan mengadakan acara-acara seperti ini, itu harapannya lebih mudah dicerna lagi. Tapi prinsip dasar ketika kita ngomongin mereka malu menjadi alim, berarti kan kita harus men-setting alim itu keren loh. Ya, betul. Keren tuh bukan berarti lo minum-minum terus kemudian ngerok. Ini enggak berarti anak gelondong seperti itu. Secara general kayak yang kita lihat di YouTube, tatoan, pakai piercing, terus kemudian main band metal dengan lirik yang kadang mereka enggak paham tapi dinyanyikan gitu kan. Padahal tuh lagu-lagu tentang satanik gitu kan. Jadi kampanye-kampanye tentang keburukan tuh mereka berlomba-lomba keburukan tuh ya sudah mendarah daging, bahkan di lingkungan seperti gelondong yang notabene saya bisa bilang ini desa gitu ya. Iya. Ini pun di desa, apalagi kayak di kota tuh lebih berat lagi. Padahal saya pribadi Pak bilang kalau di gelondong ini nikmat banget ya bisa beragama, beribadah. Itu sebuah kenikmatan sebagai seorang muslim yang kalau kamu di kota, apalagi di luar negeri, itu kasusnya sudah beda. Saya pribadi kenapa kok saya kemudian ada ketertarikan untuk sedikit mempelajari tentang Islam dari waktu yang saya ada gitu, karena saya tertamparnya itu ketika di luar negeri, saya sering dapatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang agama saya. Dari orang luar. Dari orang luar. Dan ketika saya nggak bisa jawab, saya tuh merasa malu banget, Pak. Saya tuh muslim, ketika saya kemudian puasa, mereka bilang, kamu gila, kamu merusak tubuh kamu ya dengan puasa itu. Terus kamu sholat 5 waktu. Apa kamu nggak kehilangan waktu? Terus kamu gerakannya kayak gitu tuh ngapain? Apalagi ketika kemarin tuh, dulu sempat ketika ada teorinya Elon Musk, yang dia ngomongin tentang bahwa kita hidup di dunia itu sebetulnya adalah sebuah simulasi. Itu kan sudah di kodok-koder tuh Lauhul Mahfuz tuh sudah sangat terjelaskan dan itu mind blowing gitu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan gitu loh, kayak aduh ini kesempatan saya untuk ngedikan mereka hidayah, tapi kok saya nggak tahu gitu, saya malu banget gitu. Makanya dari situ kayak kayaknya harus belajar nih. Sedikit-sedikit ya. Itu biar keren tuh Pak ya, tantangannya itu. Semut itu akan datang pada hal-hal yang manis, gula atau coklat, pokoknya yang manis-manis kan. Kalau misalnya anak muda itu ibaratnya semut,
berarti kita harus menyiapkan yang manis-manisnya. Gula-gula itu apalah ya pokoknya yang manis. Nah, yang manisnya itu kan kalau makanan. Nah, ini kan kegiatan orang ya, bukan semut. Maka apa? Buat kegiatan yang mereka tertantang, mereka termotivasi untuk ikut. Kalau perlu diiming-iming dengan hadiah, dengan misalnya nanti dapat pulsa 10.000 misalnya, sing rajin, itu kan bisa juga. Iya. Mungkin bermodal ya, bermodal ada finansialnya yang keluar. Tapi itu lebih baik daripada maksudnya itu bisa jadi alternatif untuk menggait anak-anak. Seperti yang pernah dilakukan Pak Dawam itu kan, supaya anak-anak ngaji mau baca Quran rutin itu, beli snack jajanan kecil yang 1.000-an, 500-an, tapi siapa yang paling banyak, siapa yang bisa nanti dikasih. Itu kan bagi anak ada tantangan, ada motivasi supaya bisa, supaya hafal bacaan doanya, hafal ayat, biar dapat itu. Ya nggak apa-apa anak seusia itu strateginya itu. Biar ada semut datang ya gulanya yang manis itu yang menarik. Karena ketika orang mengiming-imingi untuk hal keburukan pun mereka iming-imingnya lebih dari itu. Kok kita tentang kebaikan eman-eman itu kan. Betul. Kadang lihatnya juga lucu ya. Nanti itu ada faktor hidayah sama keimanan. Antara ilmu, amal, dan mal. Itu penting itu. Dia pinter. Tapi punya materi. Bisa dia menguasai dunia ini. Dengan ilmunya, dengan materi, dengan harta ya, dengan mal itu bisa. Tetapi dia akan terjerumus ke dalam keburukan, kejelekan kalau nggak ada iman. Iya. Atau imannya bagus tapi nggak ada materi, ya sama aja. Bisa juga nanti dilecehkan. Iya, ibadah punya iman, punya ilmu, tapi nggak ada materi untuk menyampaikannya, ya keok juga. Tiga-tiganya itu. Jadi imannya dulu, imannya kuat, ilmunya mantap, sama malnya juga solid, ada banyak. Itu mal itu maksudnya harta itu. Sudah itu saling 3 komponen itu bisa untuk dakwahnya mudah-mudahan bisa sukses, ada kontinuan, bisa menyebar, ada hasil yang ya menyenangkan, itu semuanya enak gitu. Pak Ut kan masuk pendatang di sini ya. Ya, pendatang, betul. Warga pendatang. Kalau sudah di aturan kependudukan saya udah 5 tahun berarti bisa berhak di sini. Sudah mengklaim ya, kayak jadi citizen ya, jadi kewarganegaraan. Di sini ke keluarga desaan ya. Ke impresi Pak Ut pertama tentang gelondong, Pak. Terus kayak perkembangannya sampai 5 tahun sekarang ini, apakah keadaannya kalau dilihat dari apa ya? Mungkin saya bilang gak iman, tapi kayak kemakmuran, bukan apa istilahnya ya? Ya Pak Ut tahu lah, maksudnya kayak peningkatan kualitas kegiatan keagamaannya katakanlah. Itu bagaimana dalam 5 tahun ini? Saya itu kan sebelum ke sini masih di Grojogan, image-nya gelondong itu ya alim. Oh iya dong. Ya, macam-macam. Masya Allah. Jadi orang-orangnya baik-baik, dibandingkan ada kan wilayah tertentu yang sebelah sana itu kan ada tempatnya orang-orang yang suka mencuri dan lain itu, yang dekat sungai itu kan. Terkenal ya. Udah kalau sana tempatnya gini lah, gelondong itu kan. Itu info dari yang Bapak Ut dengar, yang Pak Ut dengar ya, dari Pak Ut sendiri. Gelondong itu ya relatif bagus. Jadi santrinya itu, Pak, warganya itu ya nyantri lah ibaratnya. Meskipun di sini akhirnya membuktikan seperti apakah betul apa enggaknya. Tapi setidaknya ya memang dari keagamaan, adanya kegiatan rutin untuk bapak-bapak, malam Rabu, kemudian ada ibu-ibu juga, ditambah lagi sekarang ada Papatur Rahman, ada pasolatan, itu kan artinya ada progres untuk yang keagamaan, kegiatan keagamaan di takmir. Itu takmir. Pengaruh juga takmir masjid untuk perkembangan pertumbuhan dari warga untuk beragamanya itu. Pengaruh takmir itu ada takmir dan umaroknya. Jadi pemerintahannya itu dukuhnya, Pak RT-nya itu juga pengaruh juga itu. Kalau RT-nya dukuhnya suka ke masjid ngajak-ngajak, kan mereka kuasa ibaratnya ngajak. Sekarang ada grup WA, grup RT 4 misalnya. Yuk maghrib 10 menit lagi, siap-siap. Kan nggak apa-apa itu gitu. Ya ini soalim nggak apa-apa. Dibilang, walah gaya soalim. Ada apa-apa kan sama itu. Yuk maghrib 10 menit lagi. Hanya berapa kata, tapi itu mengajak kebaikan dibanding ucapkan malah yang share yang nggak benar misalnya. Masalah apa itu yang main Pertamina atau lain-lain malah menjelek-jelekan gitu. Yang mending ngajak, yuk 10 menit lagi azan, yuk siap-siap ke masjid. Itu kan sama itu kontennya itu. Iya.
Jadi notifikasinya yang keluar juga sama. Iya. Jumlah karakternya lebih sedikit. Betul. Ya itu perlu keberanian. Nah, orang itu keberanian. Ada yang kalau nggak siap disebut so alim, ya sedikit-sedikit lah. Kan ada orang yang suka nge-share tapi dia nggak paham apa yang dia share itu. Bisa jadi ada juga kan. Latah ya. Ya. Sudah ikut nge-share biar share, nggak disaring tapi langsung di-share aja. Ya memang butuh Pak ya, butuh keberanian. Ya, terus betul. Kayak butuh teladan. Keikhlasan, keridoan kalau ternyata mungkin dicap soalim. Oh iya. Ada kayak semacam apa ya, kayak gesekan. Tapi ya itu sih. Tapi saya sangat setuju Pak, kayak memberi dari contoh itu minimal itu. Ketika bisa konsisten masalah hidayah itu, saya pun sendiri nggak mengatakan saya di level yang bisa mengatakan saya sudah dapat hidayah, karena memang ini pun saya nggak tahu kedepannya seperti apa gitu kan. Tapi insya Allah dengan yang penting niatnya aja sih, ya kan. Betul. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah lah. Inna amalu binniat. Ya, inna amalu binniat. Memang niat itu penting, kemudian dibuat target secara yang nyata yang bisa terukur, kemudian dilakukan itu lebih enak. Kalau cuma niat aja mah ya nggak selesai. Saya mau niat ke masjid nanti maghrib niat doang ya, tapi nggak persiapan. Udah tahu minimal sudah niat ke maghrib, ke masjid maghrib kan setidaknya lihat jadwal kalender, jadwal sholat. Hari ini tanggal 7 tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan 7 maghrib jam berapa nih? Berarti misalnya 17.36 saya 17.20 siap-siap nih. Berarti udah niat tapi ada aksinya, nggak cuma niat. Enggak maghrib masjid walah wis maghrib toh, akhirnya komat, akhirnya isya ya wis engko lah subuh, cuma niat doang. Niat itu harus terukur dengan apa? Target. Target itu ya contohnya tadi itu, mau ke masjid maghriban, lihat jadwal sholat maghrib kapan. Kalau sholat maghrib jam 5:30, 5:30 kurang 10 sudah siap. Berarti itu niat tuh. Perkara nanti apakah ada tamu, apakah anaknya rewel, tapi kita sudah terukur itu niatnya. Ada targetnya sudah terukur, nggak sekedar niat. Aku niat, yang penting kan niat. Ya nggak hanya niat ya. Gimana kalau kamu mau minum, niatnya mau minum madu misalnya, kan nggak bisa itu minum yang mabok. Saya niatnya ini minum madu misalnya, itu minum habatus sauda, ya nggak bisa karena realnya itu minum yang memabokkan. Iya. Mantap. Ya semoga ini kita nggak kerasa sudah hampir 50 menit Pak. Masya Allah. Ya gak kerasa berarti ya. Udah jam berapa ini? Jam 5 ya? 4:30. Idealnya setengah jam udah cukup. Tapi ya makasih banyak Pak Ut sudah ditemani ngobrol-ngobrol. Harapannya sih dari obrolan santai ini juga bisa memberikan ya kayak inspirasi bagi teman-teman. Apalagi melihat sosok Pak Ut nih pendatang di Glodong, tapi sumbangsihnya ya Masya Allah, kita juga sangat terima kasih kepada Pak Ut yang sudah menyempatkan belajar, membagi ilmunya kepada kita, apalagi bab persolatan itu secara praktikal sangat aplikatif sekali, dan semoga juga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi ke masyarakat bahkan di luar Glodong. Amin. Ya itu saya menyampaikan terima kasih. Ini kalau misalnya bisa berlanjut, sarannya kita dikemas lagi lebih bagus lagi, misalnya ada draft pertanyaan, ada materi yang apa namanya, yang di pokok temanya apa. Kalau tadi kan kita masih ngalur, yang ngidul, ya ada ke atas ke bawah kan. Tapi mudah-mudahan karena apa yang saya ucapkan itu kan bukan dari saya, tapi pikir mungkin Allah berikan hidayah, ini kamu ngomong gini kamu dengar orang banyak, itu yang akan menjadi amalmu nanti. Betul. Saya aja memutar ulang ucapan saya itu, ternyata itu di luar teks yang saya siapkan. Jadi pikiran ide itu muncul ilham. Yaitu ya mungkin disitulah hidayah itu. Hidayah bagi saya lewat lisan saya disampaikan ke jamaah itu pas saya ngisi pengajian. Padahal sebelumnya saya persiapan itu nggak ada tertulis itu mau ditulis ini mau disampaikan tuh belum ada. Ternyata begitu sudah tampil muncul itu kalimat-kalimat. Itu muncul itu kata-kata. Mungkin saya banyak ribuan kata yang diucapkan, tapi hanya 10 atau 1 kalimat itu yang mengena di jamaah, dan itu yang diamalkan. Bisa jadi. Iya. Wallahu a'lam. Sekali lagi terima kasih Mas Cendi ya. Saya bukan Mas Endi lagi sekarang. Mas Cendi. Cendi bukan cendi. Cendi ya. Candi, Sandy. Ya, terima kasih
Makasih juga buat teman-teman mungkin sudah mendengarkan sampai akhir dan nantikan terus podcast kita berikutnya yang insyaallah juga menghadirkan narasumber lainnya yang mungkin teman-teman lihatnya gimana tapi kita berusaha untuk menggali lebih dalam dan mencari inspirasi dari setiap tokoh yang kita ajak ngobrol. Sampai ketemu di episode berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.